dunia fantasi. Hubungan gelap suami dan pembantuku. Bab 65. Rencana Melda dan Meli terbongkar. Kembali seorang perempuan datang bersama dengan dua pria bertubuh tinggi besar, menyeret seorang pria berkacamata. Mata Melda melotot, tak kalah melihat pria tersebut. Bagaimana mereka bisa menemukan Dr. Aldo? Bukankah kemarin dia sudah berangkat ke Amerika? Rini memang tidak bisa dipandang remeh. Dia sudah menyusun rencana dengan matang untuk membuka kodok kami di sini. Sial! Nisa, kenapa kamu menyeret dokter ini kemari? Apa dia juga ada hubungannya dengan pria itu? Tunjuk Pak Reno pada Made yang kembali ketakutan melihat kehadiran Dr. Aldo. Dialah kunci dari kebohongan pria gemuk ini dan beberapa sekutunya. Cepat katakan, siapa yang menyuruhmu menyembunyikan kantongan-kantongan darah itu? Bentakku pada Dr. Aldo. Jangan mudah percaya padanya. Dia hanya mencari kambing hitam untuk membela diri. Hai perempuan, kamu sudah ketangkap basah, tapi kamu masih mencari pembenaran demi lepas dari jeratan hukum. Melda menarik pundakku hingga aku hampir saja terjatuh. Untung saja Bu Sulis sigap menangkap tubuhku. Melda, kenapa kamu sekasar ini padanya? Aku curiga kalau kamu dan Melila biang di balik semua ini. Kalian berpotensi untuk melakukan itu karena memang sejak dulu kalian yang menginginkan harta kami. Apa kamu tidak mendengar? Tadi orang itu bilang kalau perempuan itu yang menyuruhnya, tetapi kenapa kamu menuduh kami yang sama sekali tidak tahu menahu soal itu? Bisa saja kalian mengancam orang itu agar menuduh Rini yang melakukannya. Siapa yang tidak kenal kalian berdua? Manusia berkepala dua. Jaga mulutmu, Sulis. Emosi Melda meledak. Aku sudah menjaga mulutku sedari tadi. Sekarang saatnya aku curahkan semuanya agar orang-orang tahu siapa kalian itu. Jika benar kalian berdua ada di balik semua ini, maka aku tidak akan segan-segan menjebloskan kalian ke dalam penjara. Ingat itu, dan aku tidak main-main dengan ucapanku ini. Terlihat ketakutan di wajah Melda dan Meli. Sekarang cepat katakan, siapa yang menyuruhmu melakukan penimbunan kantong darah itu? Pak Reno mendekatkan kepalanya ke arah Dr. Aldo. Kedua perempuan itu yang menyuruh kami. Tunjuk Dr. Aldo pada Meli dan Melda. Ternyata mereka pelakunya. Kasihan sekali perempuan itu kena fitnah mereka. Kembali terdengar suara di kerumunan orang. Mereka benar-benar pandai menyembunyikan kebohongan, sampai-sampai harus mengorbankan orang lain. Jangan asal bicara. Kita sama sekali tidak saling kenal. Kenapa kamu menuduhku seperti itu? Meli mendekat ke arah Dr. Aldo. Memang kita tidak saling kenal, tapi semua dana berasal darimu. Ibu Melda sudah menceritakan semua ini padaku. Dasar kamu, Melda. Kamu benar-benar perempuan tidak bisa dipercaya. Mas, ini semua rencana Melda. Aku hanya mengikuti rencananya. Meli mencoba memegang lengan Pak Reno, tapi segera ditepis. Jangan coba-coba menyentuhku. Aku geli disentuh perempuan sepertimu. Kalian berempat, tangkap perempuan ini. Lalu jobloskan dia sekarang juga ke penjara. Perintah Pak Reno pada beberapa pria yang ada di sana. Mau kemana kamu? Tadi kamu sudah memfitnah putriku. Dan sekarang kamu melarikan diri. Ibuku memegangi kerah baju Melda yang mencoba kabur dari sana. Lepaskan aku. Melda meronta. Enak saja melepaskanmu. Sekarang kamu harus terima hukumanmu.
dan pertanggungjawabkan apa yang telah kalian perbuat. Bawa juga dia. Pastikan dia juga membusuk di dalam jeruji besi. Dua pria bertubuh tegap mendekat ke arah Melda dan memegangi lengannya. "Ayah, tolong aku!" teriak Meli pada ayahnya saat pria-pria itu membawanya keluar. "Tenanglah, kamu akan baik-baik saja. Ayah akan usahakan agar kamu cepat keluar dari sana. Reno, ini belum berakhir. Aku akan membalas apa yang telah kalian perbuat pada putriku," ancam Ramli lalu pergi mengikuti Meli. "Silahkan, aku tunggu hari itu," balas Pak Reno. Kembali suasana hening hingga Pak Reno mendekat ke arah Made. "Sekarang giliranmu. Tadi aku sudah memperingatkanmu agar tidak berbohong, tapi kamu masih terus bersiteguh. Sekarang akan aku buktikan janjiku padamu. Bawa dia ke tempat biasa. Pastikan dia tidak bisa lagi melihat matahari esok hari. Saya akan terima apapun hukuman dari Pak Reno. Tapi saya mohon, tolong lepaskan anak istriku. Ibu Melda menyembunyikan mereka di suatu tempat. Melda itu benar-benar perempuan iblis. Berbagai cara dia lakukan agar tujuannya tercapai, walau harus menghilangkan nyawa seseorang sekalipun," ujar Bu Sulis. "Apapun alasanmu, aku tidak mau tahu. Kamu sudah melakukan perbuatan melanggar hukum dan membahayakan nyawa ibuku. Sekarang, seret dia." Kembali dua orang pria mendekat dan menyeret Made keluar. "Tolong Pak Reno, istriku sangat membutuhkan bantuan Anda," teriak Made dengan air mata bercucuran. Benar-benar kejahatan sudah terorganisir dengan baik. Untuk semua dapat dipecahkan dengan baik. Kalau tidak, kedua perempuan itu sangat berbahaya ke depannya, ucap seorang pria berjas. "Betul katamu. Harta dan tahtalah yang membuat manusia terkadang berpikir di luar ambang kemanusiaan. Demi ego, mereka rela melakukan apa saja tanpa mempedulikan nyawa orang lain," balas pria yang ada di sampingnya. "Sekarang giliranmu. Aku sudah mempercayakan kamu sebagai dokter di rumah sakit Antara Group, tetapi kamu menyalahgunakan kepercayaanku itu. Mulai sekarang, kamu dipecat. Dan aku pastikan di rumah sakit manapun kamu tidak bakalan ada yang mau terima." "Ampunkan saya, Pak. Saya benar-benar kilap. Tolong beri saya kesempatan sekali lagi. Kasihanilah keluarga saya." Dokter Aldo menunduk sambil memegangi kaki Pak Reno. Air matanya jatuh ke lantai, membentuk bola-bola kecil. "Makanya sebelum melakukan pekerjaan, harus kamu pikirkan dulu dampaknya. Bawa dia sekarang." Kembali dua pria berbadan tegap, maju dan membantu Dokter Aldo berdiri. Dengan tubuh lunglai, Dokter Aldo dibawa pergi oleh mereka. "Kalian semua boleh pulang sekarang. Acara pernikahan ini batal." Satu persatu para tamu undangan pun pergi, hingga tersisa keluarga kami dan keluarga Pak Reno, Nisa dan Nindi yang bertahan. "Rini, terima kasih atas bantuanmu. Andai tidak ada kamu, rencana Meli dan Melda pasti akan berjalan mulus," ujar Bu Sulis. "Sama-sama. Bukan aku saja yang berada dalam rencana ini, tapi ada mereka juga," kurangkul Nindi dan Nisa sembari tersenyum. "Untuk kalian berdua, Ibu juga mengucapkan banyak terima kasih. Sebagai tanda terima kasih Ibu pada kalian, Ibu akan mengajak kalian makan untuk merayakan keberhasilan kalian menggagalkan rencana Meli dan Melda. Bagaimana?" Kami bertiga saling menatap, lalu tersenyum, tanda mengiyakan. "Baiklah kalau kalian setuju. Ayo kita berangkat sekarang. Kalian berdua juga boleh ikut dengan kami," tatap Bu Sulis pada ayah dan ibuku. "Kalau soal itu, kamu jangan khawatir. Kami pasti ikut," balas ayahku.
Ingat, dokter melarangmu untuk mengkonsumsi daging dan makanan berminyak. Kenapa semakin tua, semakin banyak pantangan yang harus aku hindari? Kata orang, nikmati masa tua, tapi ini malah menyiksa masa tua. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Sangat menyebalkan. Gerutu ayahku, hingga kami semua tertawa dibuatnya. Ikuti terus kisah ini, dan jangan lupa untuk terus memberi dukungannya dengan cara subscribe, komentar, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih.